1. The Wolf of Wall Street, 2013. Meskipun film ini memiliki beberapa hal negatif, tetapi film ini memiliki hal positif yang bisa dilakukan oleh calon-calon pengusaha. Bagaimana menjadi seorang pengusaha dengan memiliki keahlian menjual dan bernegosiasi kepada pelanggan atau calon pelanggan. Sosok pemeran utama Jordan Belfort yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio berawal dari bekerja sebagai pialang saham di salah satu perusahaan berjangka, hingga membangun perusahaan sendiri. Namun, ternyata Belfort melakukan hal-hal ilegal hingga membuat dirinya harus berurusan dengan pihak berwajib. Film ini cocok untuk para pengusaha yang sedang mencari inspirasi dan motivasi di tahun baru. Apalagi film ini sangat menginspirasi dan menyemangati para calon pengusaha bagaimana meraih kesuksesan. Tapi hal negatif dalam film ini jangan diikuti ya guys. Dua, The Billionaire, 2011. Film asal Thailand ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang anak muda yang mencoba berbisnis cemilan berbahan baku rumput laut. Opening film The Billionaire bercerita tentang perjuangan jatuh bangun seorang anak berusia 16 tahun yang hobi bermain game online lalu beralih menjadi pengusaha cemilan. Karakter remaja tersebut digambarkan oleh Top Aikipat Kulapong Fandi, pacara Marcel Chiratifat. Proses jatuh bangun ia mendirikan bisnis tampaknya patut dicontoh oleh seluruh pengusaha muda maupun calon pengusaha. Dari hobinya bermain game online, Top berhasil mendapatkan banyak uang hasil menjual senjata langka pada game online itu kepada para pemain game lain yang rela membayar dengan uang sungguhan. Hal itu tidak berjalan lama, karena pihak developer gaming menganggap Top telah melakukan transaksi ilegal. Di saat itu juga, Top menerima kenyataan bahwa ia tidak diterima di kampus negeri. Akhirnya ia memiliki keinginan untuk menjadi seorang pengusaha, mulai dari berjualan DVD yang akhirnya ia ditipu, hingga menjual kacang dengan berbagai percobaan dan resep yang cukup sukses. Tetapi suksesnya tidak berlangsung lama, karena Top harus menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya mengalami kebangkrutan. Top memiliki keinginan untuk menjadi orang sukses demi membantu kedua orang tuanya melunasi utang-utang tersebut. Dan pada akhirnya Top berhasil berjualan cemilan dari rumput laut merek Tao Kae Noi. Ia berhasil menjual cemilan tersebut di 3.000 gerai 7-Eleven. Tiga, The Social Network, 2010. The Social Network merupakan film yang disutradarai oleh David Fincher yang bercerita tentang perjalanan Mark Zuckerberg dalam mendirikan jejaring sosial Facebook. Mark menjadi salah satu pendiri startup muda yang cukup sukses di dunia saat ini. Sehingga membuat perjalanan sukses Mark ingin diketahui oleh banyak orang. Melalui film yang dibintangi oleh Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, dan Justin Timberlake. Mark yang sangat suka dengan kode-kode programming mendorong dirinya menciptakan sesuatu yang dapat digunakan oleh banyak orang. Sebelum berhasil membangun Facebook, Mark telah membuat aplikasi yang memampang foto-foto teman-teman asramanya. Akhirnya, ia terkena masalah hukum karena diduga telah mencuri data kampus. Di film ini kita bisa melihat bagaimana perjuangan membangun sebuah perusahaan kecil hingga menjadi perusahaan dunia. Mark mengajarkan kepada kita semua bahwa kreativitas dan inovasi akan membawa kita pada kesuksesan dalam berbisnis. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Site got 2,200 hits within 2 hours? 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? He stole our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it says. So did we? $1 million isn't cool. You know what's cool? $1 billion. You're going to get left behind. It's moving faster than any of us ever imagined it would. Let's sue him in federal court. I can't wait to stand over your shoulder and watch you write us a check. If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Is there anything that you need to tell me? Your actions could have permanently destroyed everything I've been working on. We have been working on. Did you like being a joke? Do you want to go back to that? Mark!
copyrights, violating individual privacy. Your best friend is suing you for $600 million. As for the charges, 4. The Intern, 2015. Jules Austin Anne Hathaway, sosok pengusaha startup sukses menjadi salah satu pemeran utama pada film ini. Serta Ben Whittaker, Robert De Niro, seorang laki-laki pensiunan berusia 70 tahun yang bosan dengan masa pensiunnya. Akhirnya ia menemukan sebuah perusahaan yang sedang mencari anak magang. Tak disangka Ben Whittaker diterima menjadi anak magang di perusahaan tersebut. Perusahaan yang berbasis teknologi dan dihuni oleh para anak muda, membuat Ben harus cepat beradaptasi. Jules sebagai seorang pemimpin menunjukkan ia menjadi seorang pemimpin yang memang harus dicontoh oleh para calon pengusaha. Ada kesan yang ditunjukkan dan bisa menjadi contoh para pengusaha seperti selalu mengumumkan karyawan yang berprestasi, memberikan penghargaan kecil agar karyawan tumbuh dan berkembang, hingga menciptakan komunikasi terbuka setiap ada masukan dari karyawan. Itulah film inspirasi dan motivasi yang bisa kamu tonton. Jangan lupa, setelah nonton bagikan kisahnya di media sosial Acurate, Partners. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking you. 5. Pirates of Silicon Valley, 1999. Film keren ini mungkin menjadi film yang harus ditonton oleh kamu calon pengusaha teknologi. Bagaimana kedua peran yang menggambarkan dua orang sukses dari bidang teknologi dunia, yakni Steve Jobs dan Bill Gates. Bagaimana keduanya membangun bisnis dengan ide brilian dan kerja keras. Keahlian kedua orang tersebut bahkan sangat tergambarkan di film ini. Kamu harus mendapatkan inspirasi dan motivasi dalam membangun bisnis dari kedua film ini. Keduanya menunjukkan impian untuk bisa menghasilkan produk yang mampu berguna oleh banyak orang. Dan selalu menunjukkan persaingan yang sehat. Okay. Oh, no. You just point. Their race to the top will turn technical evolution into cultural revolution. You guys are supposed to be writing programs. You demolished that guy. That's all you know how to do is tear people down. Steve Jobs is killing us. They made this stuff for selling IBM look about a decade out of date. I want it. It's apples. We can't just go and steal it. I want it! 6. Office Space, 1999. Mungkin film ini menjadi film yang cocok ditonton oleh para karyawan yang sudah membenci profesi menjadi karyawan. Apalagi jika punya bos yang bisanya cuma nyuruh tapi tidak bisa melakukan apapun. Tergambar jelas pada Office Space. Memiliki genre komedi, film ini bercerita tentang sosok Peter Gibbons yang membenci hidupnya menjadi karyawan, karena memiliki seorang bos Bill Lumbergh yang menyeramkan dan selalu memerintah dirinya. Ketika kamu memutuskan untuk menjadi pengusaha, cobalah ambil sisi positif dari seorang pengusaha sukses. Bagaimana ia memimpin, hingga bagaimana inovasi dan integritas seorang pengusaha. Well, I have 15 pieces on. 15 is the minimum. Brian, for example, has 37 pieces of flair on today. And a terrific smile. And need to escape. I don't like my job, and I don't think I'm gonna go anymore. One of these days, I just kick this piece of... I'm thinking now it might be more fun to just get fired. And I've always wondered what that would take. Oh, Peter, listen. Well, it looks like you've been missing quite a bit of work lately. Well, I wouldn't say I've been missing it, Bob. That's just a straight shooter with upper management written all over him. We're going to be getting rid of these people here. Mr. Samir, okay. Not going to work here anymore anyway. You haven't been showing up and you get to keep your job. Actually, I'm being promoted. Thank you, Bob. This is a suck. They're gonna throw you out.
7. The Pursuit of Happiness 2006. Film biografi produksi 2006 menceritakan tentang seorang salesman Chris Gardner. Sosok ini juga ternyata bisa menjadi film inspirasi untuk para ayah loh. Bagaimana Gardner mempertahankan keluarga kecilnya untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Namun akhirnya, ia ditinggalkan sang istri. Gardner yang berprofesi sebagai salesman produk CT scanner untuk kepadatan tulang, harus menjual door-to-door ke setiap rumah sakit. Namun banyak dokter yang enggan membeli produknya, karena terlalu mahal. Gardner setidaknya harus mampu menjual 2 alat setiap bulan untuk bisa memenuhi kehidupannya bersama keluarga kecilnya. Perjalanan suksesnya berawal ketika ia bertemu dengan seorang yang memiliki mobil mewah. Dari situ ia bertanya kepada sang pemilik mobil, bagaimana ia bisa memiliki Ferrari. Orang tersebut berkata bahwa dirinya bekerja menjadi seorang pialang saham. Dari situ Gardner akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak orang tersebut. Tetapi tak mudah. Gardner harus mengikuti pelatihan hingga 6 bulan untuk bisa menjadi pialang saham. Selama 6 bulan ini Gardner tidak mendapatkan upah apapun. Hasil kerja keras Gardner membawa hasil. Ia berhasil menjadi seorang pialang sukses hingga mendirikan perusahaan pialang. Gardner mengajarkan kita untuk terus berusaha meskipun di bawah titik terendah, untuk mengejar kebahagiaan. Tidak bisa hanya dengan berdiam diri saja. There's one guy in here who's gonna be somebody. This thing's impossible. I can do it. No, you can't. You gotta protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. Will Smith, The Pursuit of Happiness. You want something, go get it. Period. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.